Assalamualaikum Mas Alif. Waalaikumsalam, Mas Medi. Ya, Mas Alif Purnomo. Yes. Jadi gini, hari ini saya kedatangan Mas Alif di ruang kerja saya dan alhamdulillah kita masih sehat ya Mas. Sehat. Bisa saling komunikasi, bertukar cerita banyak hal. Dan dalam podcast saya kali ini alhamdulillah karena saya jarang bisa ketemu beliau. Iya. Biasanya kita hanya pakai WA dan berkirim kabar tentang kegiatan. Dan saya mengapresiasi Mas Alif ini, kalau buat saya guru saya karena sah. Banyak hal yang mesti saya pelajari dari seorang Mas Alif Purnomo. Jadi Abdulnya salaman Mas. Oh iya. Nomornya gimana? Abdulnya salaman. Ya jadi gini Mas Alif ya, inilah ruang kerja saya, tapi ya mohon dimaklumi kalau hanya disediakan air putih ya. Cina orang sakti itu minumnya air putih. Sementara minum saya kopi Mas. Ini diskriminasi. Kopi ini bahasanya ngopi, ngomong pintar. Ini diskriminasi. Oh. Diskriminasi itu kita nggak ada kemerdekaan. Padahal baju sebenarnya kita udah merah putih ya kan. Ini karena hari pahlawan Mas, jadi warnanya merah itu bersemangat. Tapi memang ini kalau digabungkan menjadi merah putih menjadi satu kesatuan yang apik Mas. Nah, kalau saya hitam dan putih. Itu memang juga. Enggak, ini kayaknya perlu pemaknaan ya soal warna. Jadi Kalau merah putih kan yang Indonesia. Kalau hitam putih itu adalah bagaimana kita berpikir secara sederhana. Sederhana, jadi nggak usah rumit. Jadi itu dibuat ringan. punya salah satu hobi itu menyederhanakan hal yang rumit. Nah, ini Tapi juga bisa merumitkan hal yang sederhana gitu. kalau yang terakhir itu birokrasi Mas. Nah, kita kan pengkritik birokrasi, jadi kita menyederhanakan yang begitu. Iya. Membantu orang membuat urusan masalah. Karena itu sebenarnya kan cita-cita pendidikan di Indonesia dan membantu orang menyederhanakan yang begitu. Karena hidup ini kan sebenarnya rumit. Iya. Kalau nggak dibuat sederhana, akhirnya nggak jalan kemana-mana. Terbebani dengan kerumitan. Dan muter aja di situ. Muter aja, lingkaran setan. Baik pemirsa, sore hari ini saya kedatangan beliau. Saya ulangi lagi bahwa apa yang kami diskusikan ini sebagai catatan trotoar lah, apalah itu sebutannya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Alif dan diskusi kami hari ini bisa ada inspirasi Mas. Karena Hari Pahlawan itu temanya pahlawan itu inspirasi itu. Iya. Pahlawan itu siapa? Nah itu juga perlu dijelentrehkan lagi, diinpen lagi Mas. Ada pahlawan memang. Jadi sebutan pahlawan dan lain-lainnya itu kan ada semacam kalau boleh bilang mendeskripsikan sebutan pahlawan itu kan ada unsur-unsur yang politis, subjektif dan sebagainya. Tapi pasti negara ini punya patokan Mas kalau bicara pahlawan. Oke, kita nggak bicara pahlawan Mas, agak mumet karena kalau udah bicara itu saya antara suka dan sedih dan macam-macam itu bercampur baur. Kemarin melihat itu Mas, YouTube-nya tidaknya Bung Tomo, mau terakhirnya itu kan Allahu Akbar, itu merinding sih Mas. Merinding itu saya di hero-nya Bung Tomo untuk bisa melawan tentara Inggris kalau nggak salah waktu itu, membangkitkan semangat rakyat Surabaya, pemuda Surabaya itu luar biasa. Saya melihat sisi Mas Alif ini banyak dimensi, tapi sekarang ini saya mau coba fokus tentang pendidikan Mas. Berat. Soalnya Mas Medi sekarang udah bagian dari tenaga di dunia pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan itu kan dalam sejarah manusia menurut saya itu ada semacam pengetahuan, pengalaman yang mungkin pada perjalanannya juga akan menjadi satu format yang disebut pendidikan ilmu pengetahuan. Itu bisa belajarnya di dalam bangunan struktur institusi maupun di luar struktur kehidupan umum. Nah gini Mas,
saya itu kan selalu baca, selalu dengar tentang konsep pendidikan yang digulirkan oleh Mas Bro Nadiem Makarim, beliau Menteri Pendidikan kita. Ya. Merdeka Belajar. Wih, nah ini merah putih kan merdeka. itu kan gitu. Ini ada kaitannya sama itu Mas, pidatonya Bung Tomo, merdeka, merdeka. Nah, sekarang Merdeka Belajar. Kalau menurut pandangan Mas Ali tentang Merdeka Belajar ini bagaimana Mas? Merdeka Belajar itu kalau menurut saya ya, kalau kata Merdeka Belajar itu bisa artinya bebas ya. Bebas itu ya boleh belajar boleh enggak. Iya. Merdeka belajar. Jadi merdeka kan belajarnya. Oke. Saya belajar boleh, nggak belajar boleh. Nggak belajar itu lagi tidur mungkin. Ya kan ada merdeka belajar, ada belajar merdeka. Belajar merdeka. Kalau belajar merdeka berarti kita belum merdeka. Jadi kita belajar untuk merdeka. Memang ini ada satu kalimat yang interpretasinya masing-masing akan ada subjektivitas, tapi kalau dalam konsep pendidikan yang disampaikan oleh Mas Bro Nadiem Makarim itu kan Merdeka Belajar itu mengadopsi dari pemikirannya maestro pendidikan kita Mas Ganjar Dewantoro. Ya, artinya manusia Indonesia itu dengan belajar itu jiwanya merdeka Mas, bukan terkungkung. Ya. Nah sekarang ini kan kalau pengamatan saya Mas, walaupun masih di pinggiran gitu Mas, belum masuk ke dalam, ini baru melihat gitu, ada format-format baku yang selama ini diterapkan dalam dunia pendidikan itu malah justru tidak membuka celah inovasi, improvisasi, imajinasi siswa. Mereka tertekan dengan aturan-aturan yang sangat baku sehingga seperti, mohon maaf ya, seperti robot gitu Mas. Ya. Robot. Nah, pandangan Mas Ali bagaimana? Jadi kalau kita bicara itu disandarkan kepada gagasan Ki Hajar Dewantoro sebagai bapak pendidikan kita, maka ya kita harus melihat kembali pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro kalau menurut saya ya kan. Ki Hajar Dewantoro itu kalau tidak salah itu pernah mengatakan bahwa ibaratnya kita ini nggak bisa merdeka sebelum jiwanya merdeka. Jiwanya yang merdeka. Karena itu kemudian dulu di antara para tokoh bangsa Ki Hajar itu memilih strategi memerdekakan Indonesia melalui dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan ini punya cita-cita dasar memang sebenarnya adalah membangun jiwa-jiwa yang merdeka. Kalau yang saya tangkap begitu. Atau karena mungkin situasional saat itu Mas ya, kan keterbatasan masyarakat kita untuk mengenyam pendidikan tapi terlalu pragmatis juga kalau saya bilang. Maksudnya gini, masyarakat kita ini nggak boleh belajar nih ke anak bupati, anak lurah itu baru bisa belajar ke sekolah-sekolah Belanda, bahkan bisa ke negeri Belanda. Nah, Merdeka Belajar yang di pemikirannya Pak Ki Hajar Dewantara ini, kita harus merdeka, memiliki kebebasan untuk siapapun bisa mengenyam pendidikan, apa begitu ya Mas? Saya kira enggak ya, kan beliau menyatakan itu substansi dari pendidikan, jiwanya yang merdeka. Jadi mestinya sekolahan itu bisa menghasilkan satu situasi masyarakat yang jiwanya merdeka dari mulai kanak-kanak sampai dia dewasa. Karena tanpa jiwa yang merdeka, ya kan, sekalipun negeri kita ini sudah mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaannya, tetapi kalau jiwanya tidak merdeka, ya tetap saja secara mental kita masih terkungkung. Nah kan kemudian yang pertanyaannya kan, apakah sekolah kita sudah membantu siswa jiwanya merdeka? Itu atau malah sebaliknya sebenarnya yang terjadi, gitu kan? Rupanya Bro Menteri itu kelihatannya melihat itu persoalannya, bahwa dia kan pernah sekolah juga di luar negeri. Dia bisa membedakan dong sekolah di luar negeri dengan sekolah di Indonesia. Betul. Kalau di sekolah di Indonesia ini kan persoalannya kemudian agak menjadi rumit karena bukan hanya bajunya yang seragam, sepatunya yang seragam, tetapi juga
pemikiran pola pemikirannya juga harus dibikin seragam, sehingga perbedaan di sekolah itu dalam batas tertentu kadang menjadi ancaman buat mungkin orang-orang yang tidak nyaman untuk beraneka ragam, dan itu menurut saya bahaya sekali buat keutuhan bangsa kita, karena mestinya sekolah mengajarkan sejak dini bahwa keragaman itu sesuatu yang manusiawi aja, bahwa ya kan mungkin ada ruang di mana siswa-siswa mestinya bisa mengekspresikan. Dia bisa punya kemampuan di musik, tari, dia bisa mengarang lagu, menggambar, gitu. Ya. Mungkin dari kecil itu kan kita bisa. Nah ini sebetulnya dimensi yang saling mempengaruhi ini cukup besar. Salah satunya adalah kalau bicara dunia pendidikan itu ada siswa, ada fasilitas sekolah, kemudian ada orang tua, ada lingkungan sekolah. Nah 3 ini juga dikendalikan oleh sistem birokrasi pendidikan. Nah selama ini kan saya sering nonton apa yang disampaikan para petinggi pendidikan tentang konsep Merdeka Belajar, inovasi, terus jangan pernah menyerah, jangan takut gagal, terus inovasi, intinya sebesar-besarnya diberi peluang untuk berkreasi gitu. Intinya itu dari pendidikan itu yang saya tangkap. Ya.